Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari ke-14. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tutorial cara membuat aplikasi di Android Studio. Namanya Fire Reduction Alarm. Saya Ahmad Faruk Citi NRP 29 dan Rizal Luki Pradana NRP 15. Di sini kami sebenarnya tidak membuat dari awal, soalnya karena waktu yang terbatas dan kami baru tahu. Tapi kami akan coba menjelaskan secara rinci satu persatu bagaimana ini bisa dibuat. Sebelum kita membuka Android Studio itu, kita harus menginstal dulu, dan kami sarankan saat menginstal Android Studio PC kita atau laptop kita sangat dianjurkan terhubung dengan internet, karena agar tidak ribet, supaya lebih mudah dan agar gak sulit buat mendownload plugin tambahan. Oke, langsung saja kita buka terminalnya. Di sini kita bisa buka dengan shortcut keyboard dengan cara klik Ctrl, Alt, dan T. Tapi di sini kami akan membuka menu pencarian, kemudian kita ketik terminal. Ya, sudah muncul terminal. Kita klik saja. Oke. Setelah muncul terminal seperti ini, kita masuk ke dalam folder direktori instalasi dari Android Studio. Di sini kami menginstalnya di folder Android Studio. Kita langsung masuk ke sana saja. Sebelum masuk itu kita copy dulu nama foldernya supaya nggak lama. Kemudian pada kursor kita ketik cd, kemudian spasi, kemudian paste, kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk ke dalam folder bin dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu ketik cd, spasi, nama foldernya yaitu bin, kemudian kita enter. Kemudian di sini baru kita akan membuka Android Studio-nya dengan cara membuka studio.sr. Di sini kita copy saja. Kita copy. Kemudian ketik titik slash, kemudian paste. Kemudian enter. Masih menunggu. Oke, kita tutup saja menu tip of the day. Oke, masih proses pemuatan. Kita tunggu saja. Di sini kami menginstalnya di platform Linux, tepatnya di Ubuntu, agar dapat menghemat memori. Ya, ini sudah muncul gambaran singkat
dari project kami, yaitu interface dari alat fire detection alarm. Jadi ini adalah desain interface dari halaman awal. Kita disuguhkan dengan tampilan selamat datang. Kemudian kita diharuskan untuk memasukkan email dan password sebagai tanda anggota atau kepemilikan dari alat ini atau aplikasi ini yang tadinya telah kita daftarkan sebelumnya. Dan cara mendaftarnya itu tinggal masuk ke dalam menu registrasi di sini. Di sini adalah interface dari halaman pertama. Dan pada halaman registrasi seperti ini, kita diharuskan memasukkan username, email, kemudian nomor HP, dan password. Di sini kami menggunakan komponen dari text view di sini. Jadi ini berupa teks. Di sini juga berupa teks. Jadi ada teks untuk email, untuk nomor HP, kemudian password. Kemudian di sini terdapat sebuah tombol button dengan register. Di sini saat kita mengenal tombol register, maka data yang telah kita inputkan akan diupload ke dalam database, dan database yang akan kita gunakan adalah database dari Firebase. Dan pada saat kita berada pada menu login, tentunya kita akan terhubung dengan database. Sebentar, sedikit lemot ya. Dan pada menu selamat datang, tentunya kita juga akan terhubung dengan database untuk mengecek apakah email dan password yang telah kita masukkan apakah tersedia atau telah terdaftar. Jika belum terdaftar, maka akan keluar notifikasi. Dan di sini kami menggunakan text view biasa. Ini kita menggunakan komponen dari text view. Untuk email ini adalah kita masuk ke view. Kemudian di sini terdapat button login dan juga button untuk create new account. Sebentar, agak lemot. Ya, tunggu saja. Mohon sabar. Ya. Di sini terdapat properti dari tombol create new account, di mana kita akan menentukan ukuran teks, warna teks, nama ataupun teks, dan yang lain-lain yang dapat kita akses di sini. Di sini terdapat ID. Jadi semua komponen atau semua toolbox di sini itu memiliki properti, di mana kita dapat mengedit atau mengatur mulai dari ukuran, letak, warna,
teks ataupun lainnya. Di sini ataupun ID. Oke, kita akan berpindah ke menu utama. Oke, jadi di sini terdapat kita besar. Nah, di sini terdapat menu untuk pendeteksian api, kemudian menu untuk asap gas, dan untuk pendeteksian asap di sini. Kita visualisasikan api dengan api, gas dengan tabung gas, itu tabung gas ya. Kemudian asap dengan sensor asap yang biasa ditemukan di gedung-gedung atau bangunan. Dan ini komponennya kami menggunakan image view. Di sini image view. Ya, jadi kami hanya menggunakan image view dengan memasukkan desain yang tentunya kami buat sebelumnya dengan ukuran yang sudah kita tentukan dan kami sesuaikan dengan smartphone kita. Kemudian di sini kami menggunakan text view yang kami atur warnanya dan warna teks atau warna font sedemikian rupa dengan teks yaitu not detected atau detected, di mana saat not detected itu saat tidak terdeteksi adanya api, gas ataupun asap, dan detected itu saat mendeteksi salah satu ataupun semua dari itu, gas, api atau asap. Kemudian di sini terdapat tombol logout, di mana saat kita ingin mengganti akun atau sudah ingin keluar dari akun. Oke, sebentar. Ini ya. Oke. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan sebelum kita memasukkan email atau password di sini, atau sampai sebelum login. Sebentar, agak lemot di sini ini. Ya, ini tampilan sebelum login. Jadi ada sebuah di sini kami mengumpulkan logo PPNS dan teknik otomasi prodi kami. Komponen yang digunakan di sini itu hanya button yang bisa diakses, lainnya itu hanya untuk interface. Di sini hanya menggunakan button yang bisa kita akses, yaitu untuk mengarahkan ke halaman login. Di situ, setelah membahas desain interface dari Android,
di mana memiliki 4 halaman. Kemudian kita akan masuk ke dalam program atau coding dari keempat halaman tersebut. Oke, kita masuk ke menu project di sini dan masuk ke di sini. Ya, jadi app, kemudian src, kemudian main, kemudian di sini di mana terdapat program untuk login. Oke, terdapat variabel email, password, kemudian ada button, kemudian Firebase out, di mana Firebase merupakan database yang kami gunakan, dan kemudian ini ya. Ini adalah untuk mencocokkan di sini. Kemudian di sini terdapat jika tombol ditekan di sini, dan ini jika email yang kita masukkan adalah salah, maka terdapat notif email Anda salah di sini. Di sini kami contohkan jika emailnya kosong, ya jika teksnya kosong maka email salah, dan jika termasuk password juga, dan password kosong juga akan notif password Anda salah. Dan tentunya ini adalah hasil dari pengecekan pada database. Dan di sini ya, di sini kami batasi untuk password itu harus lebih dari 6. Karena kalau kurang dari 6 itu nggak bisa, atau harus lebih dari 6. Kalau 6 itu nggak bisa, harus lebih dari 6. Seperti itu. Kemudian di sini jika password dan username telah sesuai, maka akan muncul notifikasi login sukses, dan jika tidak sesuai maka terdapat notif login gagal. Periksa email dan password Anda. Di sini dengan perintah get exception, kemudian get message, dan show di sini. Maka setelah itu dia akan menampilkan ini ya, menu utama, halaman utama yaitu ini. Dimana mendeteksi api, asap, dan gas. Kemudian terdapat tombol untuk logout dan
inisialisasi dari database Firebase. Oke, kemudian kita langsung ke bagian utama. Ya, di sini terdapat teks dari api, kemudian asap, di mana api dan asap dapat dari pembacaan database Firebase instant id .get instant .get token. Jumlah token dapat kita ketahui dari database kita. Jadi setelah kita membuat database, maka kita akan mendapatkan Firebase token dan Firebase host atau alamat dari Firebase agar kita dapat memodifnya karena kita adalah pemiliknya. Kemudian begitu pula dengan nilai dari gas di sini juga tergantung dari pembacaan database. Itu ya di sini ya. Ini hanya sekedar penamaan di sini. Dan untuk mengidentifikasinya tergantung dengan teks di sini ya. Untuk smoke tergantung dengan teks asap, gas tergantung dengan teks gas, kemudian flame tergantung dengan nilai dari flame. Dan jika logout ditekan, maka akan otomatis mengeluarkan atau memutus koneksi dari database, yaitu Firebase, dan kemudian kembali ke halaman splash di sini ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke menu registrasi, dimana saat kita berada pada menu registrasi kita akan memasukkan email, password, kemudian telepon, ya di sini ya. Jika pada kolom email itu masih kosong, maka akan muncul notifikasi email Anda salah. Begitu pula dengan saat kolom password itu kosong, maka muncul password salah. Kemudian jika password yang kita masukkan berisi kurang dari 6, maka akan muncul notifikasi password harus lebih dari 6. Karena untuk keamanan, maka kami menentukan panjang password harus lebih dari 6. Dan ini dia. Dan jika data yang kita masukkan telah sesuai dengan ketentuan, maka database akan mengirimkan data tersebut untuk disimpan ke dalam database dan muncul notifikasi akun berhasil dibuat. Namun jika sebaliknya, maka akan muncul notifikasi gagal. Dan kemudian saat akun berhasil dibuat, maka kita akan langsung diarahkan ke dalam halaman login untuk kembali login sesuai dengan username dan password yang baru kita buat. Ya, begitu. Dan ini adalah pada halaman splash, di mana halaman splash atau halaman pada saat kita pertama kali membuka aplikasi ini, yaitu yang hanya terdapat satu
satu tombol. Hanya ada satu tombol login saja yang dapat dioperasikan. Itu tombol login, dimana jika kita akan menekan tombol login, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Ya, seperti itu gambaran singkat dari proyek kami. Di mana hanya menampilkan 4 buah halaman dengan satu halaman utama, yakni menampilkan data dari sensor, di mana data dari sensor tersebut harus disimpan di dalam database. Database yang kami gunakan adalah dari Firebase. Jadi tadi itu sebelum kita login itu, kita itu sudah punya alat yang terpasang di gedung. Jadi di tempat yang rawan terdapat kebakaran itu, kita sudah pasang alat di sana yang akan terhubung dengan database. Jadi di alatnya itu ada sensor api, sensor asap, sama kemudian sensor gas. Kemudian itu ada alarmnya, yang nanti jika salah satu dari 3 atau ketiga-tiganya itu mendeteksi, maka akan otomatis membunyikan alarm dan mengirimkan notifikasi ke aplikasi yang kita buat ini. Mungkin itu dulu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi masih banyak kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.